Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori evolusi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu evolusi? Mengapa ya evolusi bisa terjadi pada makhluk hidup? Dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi evolusi? Untuk menjawab itu semua, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menjelaskan pengertian evolusi dari sudut pandangannya dengan tepat. Kemudian dapat menentukan jenis-jenis evolusi beserta contohnya dengan benar. Yang kemudian mampu menganalisis perbedaan dari teori evolusi dari teori Darwin, teori Landmark, dan teori August Weismann. Evolusi merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama hingga jutaan tahun untuk berubah dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks. Terdapat dua macam evolusi. Yang pertama yaitu evolusi progresif atau evolusi yang kemungkinan bertahan hidup. Dan yang kedua ada evolusi regresif atau evolusi yang kemungkinan menjadi punah. Perkembangan teori evolusi. Teori evolusi yang biasanya paling sering dibahas berasal dari tiga ilmuwan. Yang pertama, teori Charles Robert Darwin. Menurut Darwin, evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, apa sih maksudnya seleksi alam ini? Jadi, menurut Darwin, alam itu dia akan menyeleksi sendiri makhluk hidup mana yang bisa bertahan, yang mempunyai karakteristik yang kuat dan cocok bertahan hidup. Atau menurut istilah Darwin, survival of the fittest, yang artinya siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Untuk membuktikan teori ini, ia memakai contoh jerapah. Menurut Darwin, zaman dahulu kala itu ada jerapah yang lehernya pendek dan ada yang lehernya panjang. Nah, berhubung makanan jerapah ini adalah daun yang di pucuk pohon yang tinggi, jadi hanya jerapah yang berleher panjang sajalah yang bisa makan. Sementara yang leher pendek ini tidak bisa makan. Akibatnya, lama-lama yang berleher pendek ini dia akan punah karena tidak bisa mencapai makanannya. Sementara yang berleher panjang, dia bisa mencapai makanannya sehingga bisa bertahan hidup dan berkembang biak untuk menambah generasi selanjutnya. Kemudian ada teori lain yaitu Jean-Baptiste Lamarck atau yang biasa kita sebut dengan Lamarck. Lamarck ini mempunyai teori yang berbeda dengan Darwin. Jadi, Lamarck beranggapan bahwa evolusi itu terjadi karena adaptasi akibat tuntutan lingkungan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang didasarkan pada penggunaan dan tidak digunakannya organ. Atau menurut istilahnya Lamarck, use and disuse. Untuk membuktikan teori ini, dia juga memakai contoh yang sama, yaitu jerapah. Tapi bedanya dengan Darwin, Lamarck itu berpendapat bahwa jerapah yang ada di zaman dulu semuanya berleher pendek. Nah, mengapa leher jerapah yang sekarang bisa panjang? Jadi, menurut Lamarck, jerapah-jerapah berleher pendek ini tidak bisa mencapai makanan yang ada di tempat tinggi, maka mereka akan menjulurkan lehernya atau meregangkan lehernya secara terus-menerus sehingga membuat leher jerapah tersebut menjadi lebih panjang dan kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya sehingga tidak terjadi kepunahan. Kemudian ada ilmuwan lain yaitu August Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh tuntutan lingkungan itu tidak diwariskan pada keturunannya. Nah, untuk membuktikan teorinya ini, Weismann melakukan sebuah percobaan yang mana untuk percobaannya dia memakai tikus yang berekor panjang, yang kemudian ekornya tersebut dia potong. Setelah ekornya dipotong, dia biarkan kawin dengan tikus lain yang ekornya dipotong juga, dan hasilnya ternyata anaknya itu tetap berekor. Kemudian yang anaknya ini dia lakukan percobaan juga. Dia mengulangi percobaan tersebut sampai 21 kali generasi dan hasilnya juga tetap sama. Anak tikus tersebut tetap berekor panjang karena kesimpulannya tidak sesuai dengan teorinya Lamarck. Maka August Weismann mendukung teorinya Darwin. Itulah penjelasan dari teori evolusi. Mohon maaf jika ada kesalahan